Halo, selamat datang di Sekolah Online Teknik Otomotif. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan komponen, fungsi, dan cara kerja sistem rem pada sebuah mobil dengan menggunakan simulator Toyota Brake System. Ini adalah simulator otentik dari sebuah sistem rem mobil yang mana komponen dari sistem rem ini, simulator ini, yaitu pedal rem yang ini. Lalu selanjutnya push rod yang di sini, dan ini adalah brake booster, dan ini adalah mekanisme master cylinder dan juga reservoir tank. Dari sini ini adalah sambungan hidrolik atau hydraulic line, terdiri dari pipa, pipes, dan juga hose atau selang. Oke, dan juga pada simulator ini terdapat V-valve atau proportioning valve, dan terdapat beberapa pressure gauge untuk melihat tekanan hidrolik sistem pengereman ini, dan tentu saja unit rem, yaitu rem tromol sini. Dua buah rem tromol sebelah kiri dan juga dua buah rem cakram sebelah kanan. Ini adalah jenis rem cakram yang berbeda yang selanjutnya akan saya jelaskan nanti. Dan terakhir, komponen dari simulator ini adalah tuas rem parkir. Komponen yang pertama dari sistem rem ini adalah pedal rem yang berfungsi untuk meneruskan penekanan dari injakan pengemudi untuk mendorong push rod yang ini, dan pedal rem juga terdapat poros atau pivot di sini yang berfungsi sebagai engsel putar dari pedal rem ini. Dan selanjutnya penekanan dilanjut ke push rod menuju ke booster, brake booster. Nah, booster ini berfungsi untuk menaikkan penekanan atau mengasistensi penekanan pedal dengan tenaga pengemudi, tetapi juga tekanan pengereman dibantu oleh tenaga dari engine atau mesin dengan memanfaatkan kevakuman yang menghisap vacuum chamber yang ada dalam brake booster. Nah, selanjutnya push rod yang diteruskan setelah melewati brake booster akan mendorong piston dan juga piston cap yang terdapat pada master cylinder di sini. Nah, master cylinder ini berfungsi untuk meneruskan penekanan mekanik dari pedal rem, lalu push rod dibantu oleh booster menjadi tekanan hidrolik. Dan ini adalah reservoir tank yang berfungsi untuk menyimpan cadangan fluida hidrolik. Oke, kita berlanjut. Ini adalah pipe atau pipa yang berfungsi untuk meneruskan pompaan hidrolik yang dipompa oleh master cylinder menuju, misalnya yang rem tromol di sini menuju wheel cylinder yang ada pada rem tromol, dan juga pada sirkuit yang lainnya, itu sirkuit yang pertama misalnya, sirkuit yang lainnya juga pipa tersambung kepada kaliper pada rem cakram. Oke, sebelum sebelum wheel cylinder dan juga kaliper biasanya terdapat hose atau selang yang berfungsi untuk menyalurkan
fluida hidrolik, sama seperti halnya pipa, namun hose lebih fleksibel karena pada kendaraan yang sesungguhnya kaliper tidak pada kondisi diam tetapi bergerak naik turun, sehingga diperlukan sambungan yang fleksibel, maka digunakanlah selang. Dan ini adalah P-valve atau proportioning valve yang berfungsi untuk membedakan proporsi kekuatan hidrolik untuk rem depan dan juga rem belakang. Jadi pada saat pengereman, center of gravity dari mobil relatif berpindah ke bagian depan kendaraan. Nah, sehingga fungsi dari P-valve di sini untuk mendistribusikan kekuatan penekanan hidrolik lebih besar ke rem depan dibandingkan dengan rem belakang. Dan ini adalah rem berjenis cakram atau disc brake, yang mana komponennya adalah disc rotor, caliper, dan juga brake pad. Dan ini adalah brake pad yang berfungsi untuk menjepit disc rotor agar berhenti berputar. Sedangkan pada rem cakram, pada caliper terdapat piston yang pada saat pedal rem diinjak, maka piston akan bergerak keluar dan menekan brake pad bagian dalam. Dan setelah itu, karena ini adalah rem cakram tipe floating caliper, maka pada saat piston mencapai posisi maksimum menekan brake pad sebelah kiri atau dalam hal ini bagian dalam, maka caliper akan bergerak ke arah kiri untuk menekan brake pad yang sebelah luar atau sebelah kanan. Dan ini adalah disc brake yang dikombinasikan dengan drum brake, yang mana disc brake di sini berperan sebagai rem utama, sedangkan drum brake di sini berfungsi sebagai rem parkir. Nah, jadi pada saat pedal rem diinjak, kombinasi disc brake dan juga drum brake ini bekerja ketika pedal rem diinjak, maka yang bekerja di sini adalah disc brake atau piston pada kaliper menekan brake pad dan menjepit disc rotor yang ini. Sedangkan pada saat tuas rem parkir ditarik, maka yang bekerja adalah mekanisme rem parkir yang ada pada drum brake yang ini. Dan ini adalah rem tromol yang jika kita buka komponennya diantaranya adalah brake drum yang ini, dan terdapat komponen-komponen lainnya, diantaranya adalah brake shoe yang ini 1 unit, dan ini adalah wheel cylinder yang mana di dalamnya terdapat piston yang ditekan oleh tekanan hidrolik agar menekan brake shoe sehingga mengembang dan menekan drum brake. Oke, dan di sini juga terdapat pegas-pegas. Yang ini adalah pegas pengembali, dan yang ini adalah adjuster atau penyetel brake shoe, posisi brake shoe. Dan ini adalah tuas rem parkir. Jadi pada saat rem parkir ditarik, tuas ini akan bergerak sehingga brake shoe akan mengembang. Dan di bagian bawah ini adalah pegas angkur yang berfungsi untuk mengikat kedua brake shoe di bagian bawah. Dan berikutnya ini adalah pegas penahan beserta pin dan holdernya. Kondisi pada saat pedal rem tidak diinjak, maka brake shoe tidak menekan brake drum. Dan pada saat pedal rem diinjak, maka brake shoe akan menekan brake drum untuk menghentikan putaran roda.
Seperti ini adalah kondisi pada saat brake shoe menekan brake drum. Jika Anda memiliki saran, pertanyaan, ataupun komentar mengenai bagaimana cara kerja brake system atau sistem rem dari sebuah mobil, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.